Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA, cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 336. Kitab Akidah atau kaidah-kaidah i'tiqad, lanjutan dari sebelumnya. Pasal kedua tentang cara berangsur-angsur memberi petunjuk dan susunan tingkatan keiktikatan. Ketahuilah kiranya bahwa apa yang telah kami sebutkan itu mengenai penjelasan akidah, maka sewajarnya lah didahulukan kepada anak-anak pada awal pertumbuhannya, supaya dihafalkannya dengan baik. Kemudian senantiasalah terbuka pengertiannya nanti sedikit demi sedikit sewaktu dia sudah besar. Jadi permulaannya dengan menghafal, kemudian memahami, kemudian beriktikad, meyakini dan membenarkan. Dan yang demikian termasuk hal yang berhasil pada anak-anak dengan tidak memerlukan dalil. Maka di antara karunia Allah Ta'ala ke dalam hati manusia ialah bahwa terbukanya pada awal kejadiannya kepada iman tanpa memerlukan kepada alasan dan dalil. Bagaimanakah yang demikian itu dapat dibantah? Seluruh i'tiqad orang awam permulaannya adalah ajaran dan taklid semata-mata. Memang i'tiqad yang hasil dengan semata-mata taklid tidak luput pada mulanya dari kelemahan, dengan pengertian mungkin hilang bila datang lawannya. Dari itu harus dikuatkan dengan ditetapkan teguhkan dalam jiwa anak-anak dan orang awam, sehingga meresap dan tidak goyang lagi. Jalan menguatkan dan menetapkannya tidaklah dengan mengajarkan cara berdebat dan berilmu kalam, tetapi adalah dengan memperbanyak pembahasan Al-Quran serta tafsirnya, membaca hadis dan pengertiannya, dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala macam ibadah. Dengan demikian, maka i'tiqad itu senantiasa bertambah meresam dengan dalil-dalil Al-Quran dan hujahnya yang mengetuk anak telinganya, dan dengan kesaksian hadis dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, dan dengan sinaran nur gemilang dari segala ibadah dan tugas-tugasnya, dan dengan menjalar kepadanya dari menyaksikan orang-orang soleh dan duduk-duduk dengan mereka, tanda pendengaran dan sikap mereka pada merendahkan diri, takut, dan ketetapan hati kepada Allah Ta'ala. Maka adalah permulaan ajaran keimanan itu laksana penyebaran benih ke dalam dada. Dan sebab-sebab yang tersebut tadi adalah laksana penyiraman dan pemeliharaan benih itu, sehingga tumbuh benih itu kuat dan tinggi, menjadi sebuah kayu yang kuat, baik urat genggangnya di bumi dan cabangnya di langit. Dan hendaklah pendengaran anak-anak itu dijaga dengan sebaik-baiknya dari berbantah dan berilmu kalam. Sebab kekacauan yang ditimbulkan oleh perdebatan itu lebih banyak daripada pendidikan yang dihasilkannya. Dan apa yang dirusakkan adalah lebih banyak daripada yang diperbaiki. Bahkan menguatkan keimanan dengan perdebatan itu menyerupai dengan memukul batang kayu dengan palu besi, karena mengharap bertambah kuatnya dengan bertambah banyaknya bagian-bagiannya.
Dan kadang-kadang perbuatan itu membinasakan dan merusakkan batang kayu itu. Dan inilah yang banyak kejadian. Kesaksian membuktikan demikian dengan tegas, dan ambillah itu menjadi bukti yang dapat dipersaksikan dengan nyata. Maka ambillah perbandingan antara akidah orang-orang soleh dan bertakwa dari kebanyakan manusia dengan akidah orang-orang ahli ilmu kalam dan perdebatan. Maka akan kita jumpai bahwa itikad orang awam itu tetap seperti bukit yang tinggi, tidak dapat diombang-ambingkan oleh angin topan dan keliling. Dan akidah ahli ilmu kalam yang menjaga akidahnya dengan bermacam-macam perdebatan adalah seumpama seutas benang yang terlepas di udara, ditiup angin kesana sini. Kecuali orang-orang yang mendengar dalil itikad dari ahli-ahli ilmu kalam lalu dipegangnya secara taklid, sebagaimana dipegangnya itikad itu sendiri secara taklid, karena tidak ada bedanya pada bertaklid antara mempelajari dalil atau mempelajari itikad itu tanpa dalil. Maka mempelajari dalil itu adalah salah satu hal yang dan mencari dalil dengan pemikiran adalah hal yang lain pula, yang lebih jauh daripadanya. Seorang anak kecil apabila terjadi dalam perkembangan hidupnya di atas akidah ini, jika dia berkecimpung dalam usaha keduniaan, maka tidak terbuka baginya selain dari akidah tadi. Tetapi dia selamat di akhirat dengan akidah ahli kebenaran itu. Sebab agama itu sendiri tidak memberatkan kepada orang-orang Arab yang sederhana pengetahuannya, lebih banyak dari membenarkan dengan keyakinan akan yang jelas-jelas saja dari itikad itu. Adapun pembahasan, pemeriksaan dan pengaturan dalil-dalil yang berat-berat, maka tidaklah sekali-kali mereka itu diberatkan. Jika ia bermaksud menjadi orang yang menuju ke jalan akhirat dan mendapat pertolongan taufik, sehingga ia berbanyak amal, selalu bertakwa, menjaga diri dari hawa nafsu, selalu melatih diri dan bermujahadah, niscaya terbukalah baginya pintu hidayah. Tersingkaplah segala hakikat dari akidah ini dengan nur ilahi yang tercurahkan dalam hatinya, dengan sebab bermujahadah itu untuk membuktikan atas janji Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Artinya, dan mereka yang bermujahadah pada kami, sesungguhnya kami tunjukkan jalan kami kepada mereka, bahwasanya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Itulah mutiara yang amat berharga, yang menjadi tujuan dari keimanan orang-orang siddiq dan muqarrabin, dan kepadanya lah diisyaratkan rahasia kebesaran dan yang terpendam dalam dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga dia terpandang lebih mulia dari orang-orang lain. Terbukanya satu rahasia itu, bahkan semua rahasia-rahasia itu mempunyai tingkat menurut tingkat mujahadahnya, tingkat kebatinannya tentang kebersihan dan kesucian dari selain Allah Ta'ala, dan tentang memperoleh cahaya dengan nur keyakinan. Dan yang demikian itu adalah seperti berlebih kurangnya pengetahuan manusia tentang rahasia ilmu kedokteran, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Karena berlainan yang demikian dengan berlainannya istihad dan fitrah tentang kecerdikan dan kepintaran.
Maka sebagaimana tingkat-tingkat itu tidak terhingga, maka begitu pula lah ini. Masalah, kalau Anda tanyakan, mempelajari cara berdebat dan ilmu kalam itu tercela seperti mempelajari ilmu bintang atau dibolehkan atau disunahkan, maka ketahuilah bahwa manusia dalam hal ini mempunyai hal di luar batas dan berlebih-lebihan dalam beberapa segi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa mempelajari berdebat dan ilmu kalam itu bid'ah dan haram, dan bahwa hamba Allah itu jika dia menjumpai Allah dengan seluruh dosanya selain syirik atau mempersekutukan Allah adalah lebih baik baginya daripada menjumpainya dengan ilmu kalam. Di antaranya ada yang mengatakan wajib dan fardu. Ada kalanya secara fardu kifayah atau fardu ain. Dan ilmu kalam itu seutama-utama ilmu dan setinggi-tinggi penghampiran diri pada Allah, karena ilmu itu meyakinkan bagi ilmu tauhid dan mempertahankan agama Allah Ta'ala. Dan kepada pengharaman ialah sepanjang mazhab Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Sufyan dan seluruh salaf dari ahli hadis. Berkata Ibnu Abdil A'la radhiyallahu anhu, saya mendengar Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pada hari dia berdebat dengan Hafsul Fard, seorang ahli ilmu kalam dari golongan Mu'tazilah, mengatakan, lebih baik bagi seorang hamba Allah bertemu dengan Allah dengan segala dosa selain dari syirik daripada bertemu dengan Allah dengan sesuatu daripada ilmu kalam. Dan saya sudah mendengar dari Hafsul Fard tadi kata-kata yang tidak sanggup saya menceritakannya. Berkata Ibnu Abdil A'la pula, saya sudah melihat dari ahli ilmu kalam itu sesuatu yang saya tidak menyangkanya sama sekali. Dan untuk seorang hamba Allah itu lebih baik mendapat percobaan dengan segala yang dilarang Allah selama dari syirik, selain dari syirik, daripada memandang pada ilmu kalam. Berkata Al-Karabi radhiyallahu anhu bahwa pernah Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ditanyakan orang mengenai sesuatu dari ilmu kalam, maka beliau marah seraya berkata, tanyakanlah tentang ini kepada Hafsul Fard dan kawan-kawannya, orang-orang yang telah dihinakan Tuhan. Ketika Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sakit, lalu datang kepadanya Hafsul Fard seraya bertanya kepadanya, siapakah saya ini? Maka menjawab Asy-Syafi'i, Hafsul Fard, tidak dipelihara dan dipimpin engkau oleh Allah sebelum engkau bertobat dari paham yang engkau anut sekarang. Berkata Asy-Syafi'i lagi, jikalau tahulah manusia apa yang di dalam ilmu kalam itu dari bermacam-macam hawa nafsu, maka akan larilah mereka daripadanya seperti larinya dari singa. Berkata Asy-Syafi'i, apabila engkau mendengar seorang mengatakan nama ialah yang dinamakan atau bukan yang dinamakan, atau al-ismu wal musamma au ghairul musamma, maka naik saksilah bahwa orang tersebut termasuk ahli ilmu kalam dan tidak ada agama bagi orang itu. Berkata Az-Za'farani, kata Asy-Syafi'i, hukumanku kepada orang-orang ilmu kalam itu dipukul dengan pelepah korma dan dibawa berkeliling pada kabilah-kabilah dan puak-puak, dan dikatakan,
Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam.